Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ini suara saya jelas Ibu? Kedengaran? Jelas ya, alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Karena banyak Bapak Ibu habis puasa masuk rumah sakit. Heran juga saya, habis puasa masuk rumah sakit. Rupanya selama puasa ini balas dendam terus. Makannya nggak terkendali ya. Kita bersyukur masih sehat dan ini nikmat yang paling utama. Coba kalau ketemu teman lama yang ditanyakan apa? Sehat enggak? Kita juga ketemu sehat enggak? Enggak ditanya punya duit enggak kan? Iya, kalau punya duit masalah risiko, enggak punya mau ngasih kan gitu. Iya kan? Salawat serta salam sejahtera senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan memberikan istiqamah rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebelumnya saya masih suasana Syawal, saya ucapkan minal aidin wal faizin, ya mohon maaf lahir batin selama kita bergaul sebelumnya mungkin ada hal-hal kurang berkenan ya. Dan terima kasih juga pengurus Gercep ya, selalu menyampaikan informasi termasuk hadis yang sekarang 47 ini Pak Purwin luar biasa ingat. Jadi saya lihat catatannya, oh iya benar ya. Karena hadis ini kitab ini sampai 50 selesai kita ganti kitab ya kan gitu. Baik, karena hadis yang arba'in itu Imam Nawawinya, tapi yang oleh beliau ditambahkan di 10 lagi jadi 50 hadis ya. Baik, tadi sudah dibuka oleh Pak MC, oleh pengantar acara. Akan saya sampaikan hadis tentang makan. Nah ini dia, hadis tentang apa? Makan. Ini nanti biar tahu kita nih. Anil Miqdam ibnu Ma'di Karib qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batnin bihasbi ibni Adam luqaymatun yuqimna sulbah fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amih wa sulusun li syarabih wa sulusun li nafasih. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmizi wa Nasai wa Majah wa qala Tirmizi hadisun hasan. Ini hadis ada di Musnad Ahmad, ada di Sahih, ada di Sunan Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan kata Imam Tirmizi ini hadis hasan. Hasan itu maksudnya bisa dijadikan sebagai pedoman, panduan. Diriwayatkan dari Miqdam ibnu Ma'di Karib. Nah, ini namanya paling susah sahabat Nabi ini. Miqdam ibnu Ma'di Karib, nama yang tidak umum. Ya, tapi salah satu sahabat yang mungkin jarang disebutkan namanya ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Rasulullah bersabda. Jadi sahabat ini Bapak Ibu meskipun cuman punya 32 hadis tapi nama dia ini abadi. Selalu ketika ada orang Islam menyebutkan hadis ini dia dapat pahala. Itu hebat kalau kita sebagai guru, pahala dia. Ya, termasuk perawi-perawi hadis, termasuk Imam Muslim, Imam Bukhari, itu luar biasa, berpahala, limpahan pahala. Ya. Nah, kenapa pahala ini memang bagian dari aliran pahala ini bagian dari sunatullah. Allah berikan dalam agama kita ada amal jariyah baik, ada amal jariyah buruk, paham enggak? Jadi jangan dipikir amal jariah itu baik aja. Yang dulu pernah membuat kebijakan dan ternyata jelek, nah dia dapat tuh aliran buruknya, aliran dosanya. Mohon maaf ya, ini jangan bicara cuman wah enak ya mau sedekah jariah. Sedekah jariah bukan hanya yang baik, tapi sedekah jariah juga ada yang jelek. Apa dari mana? Nah, ini hadis Nabi bilang, man sanna sunnatan hasanah, ini kata Nabi ini. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat sesuatu hal yang menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan berikutnya, ya.
maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkannya. Paham nggak? Dia buat kebijakan, dia buat contoh, ditiru orang, dia sendiri ketika mencontohkan dapat pahala, dan orang-orang yang mencontohkannya dia juga dapat pahala. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang membuat kebijakan, membuat contoh, mencontohkan yang jelek, maka dia mendapatkan dosa dan dosa yang mengamalkannya. Jadi jangan salah itu. Makanya kita kalau buat kebijakan jelek takut sama amal buruknya, amal jariah buruknya. Terutama bagi pemimpin nih ya. Bagi pemimpin kalau sudah membuat satu kebijakan buruk, ya mensyaratkan rakyat misalkan, masyarakatnya, udah. Tunggu aja nanti kebijakan itu kalau nggak dicabut sama yang berikutnya, dosa terus tuh. Nah iya, sampai kiamat kalau nggak dicabut. Makanya ketika terjadi ada pemimpin baru, biasanya kan dikoreksi, kalau ini nggak bagus nih, ganti. Tapi herannya justru yang baik-baik diganti. Bener nggak? Yang bagus-bagus malah diganti, yang jelek kan masih berlangsung. Itu dia. Ya. Nah, Mikdam ibnu Ma'di Karib ini sahabat baginda Rasul, dan seluruh sahabat Nabi ini luar biasa mendapatkan predikat kata Allah apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka diridhoi. Aduh, udah nggak ada lagi tuh kelas paling tinggi kecuali itu. Allah ridho dan mereka diridho. Waduh, surga itu Pak jaminannya Bu. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan baginda Rasul yaqulu bersabda, ma mala ibnu Adam. Nah ini dia. Tidak ada yang diisi oleh manusia, ibnu Adam, anak Adam. Syarwi'an, tempat di dalam tubuhnya. Syarron min batnin, yang lebih buruk dari perutnya. Nah ini dia. Ini Nabi udah bilang nih. Tempat yang paling buruk diisi manusia perut. Bahasa kita apa? Lambung ya. Apa lagi? Ada lagi? Ya pokoknya pencernaan deh. Di situ ada lambung, ada usus kecil, halus, macam-macam tuh usus halus, 12 jari, macam-macam lah. Saya pernah di endoskopi masalahnya tahu. Ada lagi kolon, itu usus besar. Nanti ada lagi terakhir tuh. Ya pembuangan terakhir kan ada kan, itu bermasalah Pak. Kalau itu nggak sehat, semuanya ikut nggak sehat. Luar biasa pencernaan itu. Ini bicara wi'an syarran min batin, yang namanya batnun, perut. Jangan dipikir cuma lambung nih, semuanya. Dari lambung, usus halus, 12 jari, apalagi ada usus buntu ya. Saya nggak tahu juga kenapa dibilang usus buntu ya. Tapi kalau bermasalah banget itu. Ada usus besar dan seterusnya. Ketika bicara perut itu. Makanya Al-Quran ini sejalan dengan ini. Fal yanzuril insanu ila tu'ami, hendaknya manusia melihat makanannya. Melihat makanannya. Dirimu, kesehatanmu adalah apa yang kamu makan. Bener gak? Bener gak? Dirimu sekarang, ya, kesehatanmu dan seterusnya, apa yang kamu makan selama ini. Nah itu. Bihasmi ibni Adam luqaimatun, cukuplah. Ini dia, Nabi bilang bihasbi, cukuplah, jangan berlebih, cukuplah. Bihasmi ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah, cukuplah manusia ini beberapa potong makan. Luqaimat itu potong makanan. Kalau roti potong roti, kalau nasi ya mungkin berapa sendok gitu ya. Bukan centong ya, sendok nih. Kalau centong mah kegedean, sekali makan satu bakul. Nah, itu bukan lagi ini ya, beberapa sendok. Ya, centong itu bahasa Betawi ya. Apa sih kalau bahasa kita di sini apa? Sendok makan tuh apa? Yang buat ngambil nasi, apa namanya? Sama aja kalau gitu mah centong juga. Alah. Iya, pikir beda gitu. Iya.
Yuqimna sulbah, supaya tulang rusuknya tegak. Maksudnya apa? Kita bisa ada energi. Ya. Fa in kana la mahalata, kalau memang kurang beberapa potong, beberapa sendok nasi, masih kurang nih, sama lauk pauknya kurang. Kan beda-beda orang. Ada orang makan tempe satu, tahu satu cukup, ada. Tapi ada yang satu piring sendiri, ada juga. Tahu tempe sendiri dia. Iya. Ayam sepotong ada, tapi ada yang satu ayam satu orang ada. Nah, itu tergantung orang nih. Iya. Kata Nabi, kalau merasa tidak cukup beberapa potong, maka kata Nabi fasulusun li ta'ami, maka bagilah perutnya ini sepertiga buat makanannya, wasulusun li syarabi, sepertiga buat minumannya, wasulusun li nafasi, jangan lupa sepertiga buat nafasnya. Nafasnya tahu maksudnya? Udara. Perutnya ini dibagi tiga, sepertiga buat makan, sepertiga buat cairan, sepertiga nafas, ruang. Pernah nggak merasakan kekenyangan? Nah ya, coba apa yang terjadi dengan orang kekenyangan tuh? Bukan hanya ngap, tidur celentang, nggak bisa ngap, tengkurap apalagi, mirip orang hamil kayaknya ya. Miring nggak enak, duduk pokoknya nggak enak deh. Saya pernah ngalamin gitu dulu waktu masih anak-anak dulu, karena saking mungkin nggak pernah makan enak, tahu-tahu pas ada hajatan makan, habis itu udah nggak bisa tidur. Itu nggak mau lagi. Dulu waktu masih anak-anak, mungkin anak SD itu, ya biasalah orang anak-anak zaman dulu ya, paling enak tuh makan hajatan kan. Coba makan di rumah, mana ada makan ayam. Ya ayam itu kalau nggak sakit nggak disembelih sama orang tua, ya nggak. Ya zaman dulu, mohon maaf ya, ini jujur aja, saya terus terang aja, kita orang di kampung jarang-jarang beli daging itu, biasanya semuanya ternak sendiri, kambing ya, kambing itu ya ternak sendiri, ayam ternak sendiri ya, ada lagi apa tuh, nila, entok ya, nyebrak sendiri. Saya inget banget tuh, kalau nggak telo nggak dipotong tuh ayam. Tahu telo penyakitnya udah mau kelenger tuh ayam itu. Udah tuh ayam itu udah mau kelenger, besok timbang mati potong aja. Rupanya kita dikasih makan ayam kayak gituan, tapi sehat ya, herannya itu. Iya, sehat kita ini. Lah sekarang ini mohon maaf ya, kita nggak bisa. Oh sedikit-sedikit nggak boleh gitu kan. Zaman dulu kan ya aman-aman aja. Berarti kita ini termasuk generasi yang hebat ya. Dikasih makan apapun masih sehat. Gitu. Coba sekarang, anak-anak dikasih tempe alergi, bayangin alergi tempe itu. Pengennya burger, apa lagi? Ya burger ini makanan gak sehat justru. Nah ketika bicara ini, apa maksud Nabi ini? Kita lihat ya. Ya, ini ada asbabun nuzulnya nih. Ya, diriwayatkan di sini oleh Abul Qasim Al-Baghawi, Imam Baghawi ini. Min hadis Abdurrahman ibnu Muraqqa, dari sahabat Abdurrahman Muraqqa, ini juga kurang begitu familiar. Qala fata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar wa hiya mukhdarrah minal fawakih. Kata Abdurrahman ini, sahabat Nabi cerita, ketika Nabi menaklukkan kota Khaybar, benteng di Madinah itu, orang Yahudi. Ya. Jadi Yahudi itu dari dulu memang begitu ya, bikin komunitas sendiri. Bikin benteng di Madinah itu, kota sendiri Yahudi, namanya kota Khaybar. Yahudi semua. Jadi maaf ngomong, orang Yahudi dari dulu memang nggak mau bareng, nggak mau campur, pengen ya sendiri itulah, itu ya. Iya, nggak mau dia, karena merasa lebih baik dari orang lain. Iya. Fahiya muhdarra minal fawaqih, dan ini benteng Khaybar, kota Khaybar ini betul-betul kota hijau, penuh dengan buah-buahan, korma ada, delima ada, bawahnya buah-buahan ya. Fawaqan nasu fil faqih, ketika orang-orang Islam yang di Madinah, yang kebanyakan muhajirin dari Mekah, yang jarang ngelihat buah, ini mohon maaf nih, orang muhajirin melihatnya kan batu doang, Mekah itu mana ada pohon di situ. Iya. Ketika mereka menaklukkan kota Khaybar, wah ngelihat buah-buah yang matanya udah jelas, waduh jelalatan, waduh ini enak bener nih, diserbu itu buah, dimakan.
Karena enak kan, kayak tadi saya cerita tuh, kita jika pernah makan daging rendang, tiba-tiba ada rendang, pokoknya sepuasnya, kapan lagi kan begitu. Apalagi gratis ya. Iya, kalau makan, kalau bayar kan mikir kan. Lah ini hajatan gitu kan, gratis. Kalau bisa 3 babak gitu kan. Iya. Iya kan, kalau prasmanan hajatan kan banyak tuh. Ini kan. Iya. Apa yang terjadi? Faghasyat mulhuma, karena kebanyakan makan buah bukan sehat, malah pada meriang. Nah, ini meriang nih sahabat nih, pada demam, gitu kan? Iya. Fasyaqau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mengadu kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah, innamal huma ra'idul maut. Kata Nabi, sesungguhnya demam itu merupakan apa? Ra'idul maut. Ya, sebagai pangkal kematian. Nah, semua itu yang namanya demam pangkal kematian. Kenapa? Ada, kalau dalam medis adanya peradangan, adanya inflamasi. Jadi saya baru tahu ya, di medis ini, karena kebetulan saya sering cek ke dokter gitu kan, dan lihat-lihat tayangan YouTube medis gitu, bahwa manusia itu juga bisa karatan ya. Tahu nggak karatan? Yang disebut dengan oksidasi. Jadi bukan hanya besi. Besi itu kena air, pokoknya cuaca segala macam, kalau nggak dilindungi karat. Kalau kayu lapuk kan. Manusia pun bisa karat, bisa lapuk. Dari mana Ustaz? Dari makanan yang masuk. Itu yang membuat lapuk dan karatnya. Yang namanya oksidasi. Supaya dia ini hilang. Nah, oksidasi bagaimana caranya mengetahui? Oh banyak. Adanya gampang sakit badan itu. Peluh nggak sembuh-sembuh 3 bulan. Orang lain cuma sebulan sembuh atau cuma seminggu sembuh. Itu oksidasi. Adanya peradangan di badan. Nah ini al-huma ini. Makanya Allah ciptakan ada namanya antioksidan, anti karat manusia. Apa diantaranya sayur-sayuran, buah-buahan kan gitu. Tapi juga jangan kebanyakan. Kebanyakan sayur hijau ya, asam urat kan gitu. Lah iya, coba itu. Makanya makan tuh nggak boleh yang lebih deh. Iya kan, kebanyakan makan sate, stroke kan gitu. Nggak ada yang enak pokoknya, setengah-tengah deh. Iya nggak, makan jangan terlalu kenyang, jangan kelaparan kan gitu. Orang lapar nggak bisa tidur, kekenyangan makan juga nggak bisa tidur. Yang enak tengah-tengah. Ya, ketika ini sedang pada demam, meriang ini, kata Nabi, demam tahu nggak? Itu apa namanya, pangkalnya kematian. Waduh, pada gelisah teman, jangan pada mati kita nih, gitu kan? Wasijnullahi fil ardi, dan demam itu penjara Allah di muka bumi. Jadi orang yang demam nggak bisa kemana-mana lah, sakit. Ya, demam itu bukan hanya penyakit diabetes, bukan penyakit apa-apa. Semua penyakit kalau ada inflamasi, peradangan pasti demam. Ya, iya kan? Coba aja minum minuman manis bagi kita yang umur di atas 50. Besok udah serak suaranya itu, ya enggak? Iya, karena peradangan. Wa yaqit'atun minan nar, dan itu namanya demam, kata Nabi, bukan hanya penjara Allah di muka bumi, tapi dia bagian dari api neraka. Jadi kita ingin tahu rasanya api neraka, demam itu. Mohon maaf loh, Nabi bilang nih, kalau kamu ingin merasakan bagaimana setitik api neraka di tubuh kamu, coba rasakan demam yang paling tinggi. Berapa derajat biasanya kalau demam tinggi? Hah? Oh, kalau 50 meledak Pak, meletuk ya. 40 lah. Itu juga udah tinggi banget tuh. 40. Ada 50 ya, setahu saya ada tuh, waktu Covid kemarin tuh ada yang tinggi banget. Waduh, itu kalau udah tinggi begitu, saya kata telur aja taruh situ mateng itu. Iya, saking panasnya itu orang. Iya kan? Nah ini Allah masih pelajaran bagi mereka yang pernah demam. Nah itulah sedikit rasa dari api neraka. Apalagi api nerakanya. Ya. Faida akhadatkum, kalau kalian kena demam, ini ajaran Nabi nih. Kalau kalian kena demam karena tadi kebanyakan makan buah nih. Ya. Fabarridu al-ma'a fis-sittan, maka dinginkan dengan air, yang disebut dalam istilah sekarang dikompres. Dikompres. Kompres bisa di kepala, di kening, bisa di perut, kan gitu modelnya kan sekarang begitu. Ya.
Fabarridu al-ma'a, maka didinginkan dengan air fi sinnan. Nah, sinnan ini ya, kata ulama itu air yang sudah di apa sih di nep apa sih namanya ya? Kalau ada air tuh ditaruh dulu gitu. Lama biasanya kalau zaman dulu di ini iya dimalamkan gitu aja lah. Diembunkan. Iya, biasanya pakai kendi ya dulu ya, kendi ataupun padasan gitu ya, dari gerabah itu. Itu bagus banget, Pak. Saya dulu waktu di Mesir di asrama nggak ada kulkas, kita nggak bisa beli kulkas karena nggak punya duit kan. Akhirnya supaya gampang saya beli kendi taruh di depan jendela, saya tutupin begitu. Pas subuh itu saya minum itu. Dingin ternyata, ya dingin lah, dan mah dingin kendi kan gitu kan, ya dingin begitulah. Di sana kan panas, ya kalau musim panas di sana bisa suhunya 50 derajat, panas banget. Pakai kipas angin bukan tambah enak, tambah panas. Cuman kulkas sama itu tuh yang dingin tuh AC. Maka kata Nabi, dinginkan dengan air yang sudah dimalamkan tadi tuh. Oh, bagus banget tuh, coba praktek. Ada air, taruh. Kalau zaman dulu, mohon maaf ya, orang tua dulu tuh kalau di dapur ada tempayan, tuh tempayan. Dari gerabah. Oh, itu sehat banget tuh. Ya meskipun nggak bagus kan sekarang ya, tempatnya jentik ya. Ya karena nggak dibersih, ya, tempayannya sebulan nggak diganti-ganti. Ya zaman dulu kan air eman-eman, Pak, susah itu. Mana ada sumur bor kayak sekarang. Ya. Iya zaman dulu itu. Saya ingat banget tuh. Ya zaman dulu tuh kalau orang tua itu nenek kakek itu yang ngambil di tempayan itu ya. Fasabbuha alaikum baina sholataini, coba dipercikkan atau didinginkan dengan air itu pada waktu sholat antara dua sholat apa? Yaknil maghrib wal isya, waktu maghrib dan isya. Inilah rahasianya. Kalau kali kita demam, karena demam biasanya datangnya pas maghrib. Iya, coba aja lihat yang tipes, yang DBD itu kerasa menggigilnya itu malam. Makanya Nabi bilang kalau kalian kena demam ini dinginkan dengan air yang tadi sudah dimalamkan antara dua waktu sholat. Kapan? Antara maghrib dan isya, kompres. Ini Nabi yang ngomongnya, bukan saya. Qala fa'alu fadhabat anhum, ketika mereka kerjakan yang Nabi sampaikan, sembuh. Tuh, hilang demamnya. Kalau sekarang kan udah nggak pakai lagi air ya, ada namanya gel ya. Apa itu? Ada gel tuh yang ditempel gitu kayak apa sih? Dingin itu, ada gel dingin ya. Iya. Faqala Rasulullah SAW, ketika mereka itu sembuh, maka Nabi bersabda, lam yakhluqillahu wi'an idza muli'a syarran min batnin. Kata Nabi, Allah tidak ciptakan organ tubuh di manusia yang lebih buruk kalau diisi penuh melainkan perut. Maka jangan diisi penuh. Kata Nabi, kamu tuh terlalu nafsu. Nah itu tadi yang saya bilang, kenapa ya ada enggak semua, ada beberapa setelah Ramadan malah masuk rumah sakit, ternyata kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, asam uratnya tinggi. Oh ternyata dia ketika berbuka dendamnya minta ampun ya. Udah sahurnya banyak, bukanya banyak. Bapak Ibu, ini sedikit cerita ya, ini terkait pengalaman pribadi, kesehatan sendiri. Saya ini mungkin dari sisi gen saya kira mungkin banyak juga ada. Kita punya orang tua kena diabetes. Ibu ya, artinya kalau udah punya diabetes berarti ada potensi kena diabetes. Itu masih hati-hati. Maka ketika sempat konsultasi ke dokter, dok, untuk menghindari kena gen ini karena kita nggak bagus, gimana? Ya salah satu caranya mengatur pola makan. Pola makan, dan sekarang ada namanya intermittent fasting. Mengatur jarak makan dan puasa, tidak makan. Itu saya amalkan tuh udah 6 bulan mungkin ya. Jadi lebih banyak puasanya, puasa di sini maksudnya nggak makan. Cuman air putih doang, kecuali kalau Senin Kemis ya. Senin Kemis kan kita puasa, yang jangan minum lah. Kalau habis subuh ya nggak boleh minum, kita puasa. Kalau yang sehari-hari intermittent fasting artinya apa? Menghilangkan sahur, menghilangkan sarapan. 18 jam nggak makan, sisanya berapa? 6 jam makan. Ternyata penemuan ini profesor Jepang ya.
yang mendapat Nobel, saya lupa namanya, Izuzu apa namanya itu, profesor siapa ya? Dia menemukan namanya sistem autofagi. Autofagi itu badan ini, kata profesor Jepang ini, memiliki sistem kekebalan tubuh. Ketika ada oksidasi tadi, peradangan di tubuh kita, katakan ada sesuatu yang aneh yang merusak tubuh kita, ketika di stop makanan itu selama 18 jam cuma boleh minum air putih, boleh, nggak apa-apa. Selama 18 jam, maka ini ya sel-sel yang rusak, yang nggak jelas, peradangan dimakan, disapu sama sistem imun tubuh. Dan baru terjadi 18 jam ketika kosong, nggak ada makanan. Jadi saya ini taharus binimah ya, bukan apa-apa ya, taharus binimah. Misalkan Sawalan kemarin nih, saya coba memang begitu. 6 hari itu saya cukup jam 6 sorenya itu nggak makan apa-apa, sebelum puasa mulainya jam 6 itu nggak makan apa-apa. Nanti sahurnya itu jam 4 pagi itu minum 2 gelas air. Ketemu makanan itu pas puasa beduk maghrib, pas buka puasa beduk maghrib. Berapa jam tuh? Jam 6 ketemu jam 6 lewat. Berapa? 24 jam saya nggak makan. Dan ngantor, olahraga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang membuat kita itu kan nafsu, mengalahkan nafsu yang susah. Ini kan nafsunya yang paling berat ini. Kenapa? Kita kan kadang-kadang lapar mata, atau nggak lapar mata? Wah, ini enak nih. Makanya jangan sering lihat YouTube orang kulineran. Yang muter-muter di YouTube-nya kulineran, ya pengen makan lah. Cobalah yang buka YouTube-nya pengajian, ya tentang azab kubur. Ini jangan kulineran. Ya kan supaya kita mikir kan, mau deket-deket mati kita, ya. Supaya kita menahan diri. Maaf Bu, Pak. Jadi ada beberapa pasien yang cerita ke saya, kebetulan dia kena gejala kanker setelah menerapkan intermittent fasting ini. 18 jam nggak makan, cuma minum air putih, itu alhamdulillah sehat. Termasuk yang punya diabetes, yang punya kolesterol tinggi, asam urat tinggi, terkontrol. Berat badan saya ketika sebelum melakukan ini itu fluktuatif. Dulu saya kena asam kejepit, kenapa? Karena berat badan saya 80-an. Gede dulu badan saya itu. Karena tinggi nggak kelihatan Pak. Karena saya tinggi saya 170-an. Ya. Kata dokter, wah Bapak nggak bisa nih, serap kejepit Bapak susah nanti nih. Kenapa? Ya kurangin berat badan. Akhirnya saya coba mulai dengan nggak makan minyak, nggak makan apalagi tepung, beras, nggak makan. Saya cuma makan singkong, jagung. Itu berapa bulan turun, memang bener. Tapi stresnya turun juga ya. Stres juga karena turun itu mungkin. Iya, dari 80 turun jadi 60-an, 63. Udah hampir setahun ini naik lagi. Nah, saya coba dengan intermittent fasting jadi stabil. Berat badan antara cuma 67, paling tinggi 70, turun lagi 67, begitu aja. Nah, ini cerita ya, pengalaman. Kalau obat mah maaf ngomong, obat mah cuma sekedar meredam sementara. Yang paling pokok ingin menyembuhkan badan ya ini. Maka atur pola, falyanzuril insanu ila tu'ami. Makanya kata Nabi, kata Al-Quran, lihatlah makanan kalian. Manusia lihat makanannya. Siapa kamu, lihatlah makanannya. Ya, kita lanjutkan. Faj'alu fa in kana la budda, kalau kurang makan faj'alu sulusan lit-ta'am. Jadikan sepertiga buat makanan perutnya itu ya. Wa sulusan lisyarab wa sulusan lirrih, ya. Sepertiga buat minuman atau cairan, yang sepertiga lagi buat angin, ya, buat udara. Wa qad ruwa Ibnu Masawi at-Tabib, seorang dokter di zaman Arab dulu. Ini dokter tabib yang sangat masyhur, Ibnu Masawi. Lama qara'a hadzal hadis fi kitab Abi Khaisamah, ketika dia membaca hadis ini, dia berkata, ini dokter pakarnya, dokter zaman dulu, tabib tuh. Dokter tabib Arab ya. Lau ista'malan nasu hadil kalimat, seandainya manusia itu mempraktekkan apa yang disampaikan Nabi ini dalam pola makannya,
la salimu minal amradi wal asqam, pasti dia selamat dari berbagai macam penyakit. Ini yang ngomong dokter zaman dulu. Seandainya semua orang mempraktekkan yang Nabi sampaikan ini, dia bebas dari berbagai macam penyakit, kecuali penyakit ini ya, penyakit gen. Susah ya, apa namanya? Bukannya susah, ada orang yang salah apa ya, gennya menyimpang, ada tuh. Menyimpang itu susah, itu penyakit bawaan kalau itu. Ya gen menyimpang itu kan banyak tuh, ada autoimunnya, orang dari dulu memang begitu. Nah, itu tapi bisa diredam dengan ini. Wala ta'attalat al-marisinat wa dakakin soyadilah, kata dia, kalau orang sudah bebas dari penyakit ya, maka ya rumah sakit kosong, ya kan, itu masalahnya. Kalau kita sehat semua, nggak ada yang masuk rumah sakit dan nggak ada yang beli obat di apotek. Ya, dokter nggak ada, pasien, itu masalahnya. Iya. Jadi kata saya gini loh, ya saya ketawa juga dulu. MH Ainun Najib dia bilang begini, yang namanya komersial itu semua terjadi di berbagai lini, baik itu pendidikan, bahkan kesehatan. Nggak ada dokter itu ikhlas menyembuhkan pasien, kata MH itu dulu. Kenapa? Ya dia ngasih obat pada ada efek samping kan. Kasih obat ini muncul penyakit yang lah iya, coba. Orang diabetes dikasih apa? Metformin. Metformin atau apa, kalau yang darah tinggi apa? Amlodipin ya. Amlodipin makan tiap hari, tapi kan kena kan ginjalnya. Kalau dia minum amlodipin tiap hari kena ginjal, enggak minum juga kena ginjal. Problem si malakama kan gitu. Iya kan, si malakama. Ya. Kalau orang sehat maka dokter-dokter enggak ada pasien. Ya meskipun sakit pasti ada lah, tapi kan enggak seperti sekarang gitu loh. Ya. Toko-toko apa maksudnya apoteker, toko obat itu enggak ada yang beli, ya mungkin ya orang sehat. Wa innama qala hadza li anna kullad dam at-tukham. Kata dokter Ibnu Masawi ini, kenapa Nabi sampaikan ini? Karena setiap penyakit itu awalnya dari banyak makan. Penyakit itu, ini kata dokter nih, penyakit itu berawal karena banyak makan yang tidak terkendali. Subuh makan, ntar jam 8 terbit matahari makan. Iya, jam 10 ngopi ngemil. Zuhur makan siang. Jam 2 ngopi lagi. Coba, iya enggak? Sore ngemil lagi. Jam 10 nasi goreng, malam udah. Gimana mau sehat coba? Ya kan? Jadi kendalikan itu kata Nabi. Kalau mau sehat kendalikan. Aslu wa qala bal aslu kullu da'in al barada, ya. Asal penyakit itu al-bardah. Al-bardah itu apa? At-tukhmah, banyak makan. Ya, jadi banyaklah jenis-jenis cara diet itu, tapi mohon maaf ya, janganlah melakukan itu. Kalau menurut saya nih, apapun yang kita lakukan untuk kesehatan dalam rangka ingin ibadah secara baik. Niatkan begitu, Pak. Atur makan, atur apapun, kita niatnya apa? Ya Allah, saya begini supaya saya bisa ibadah dengan tenang, dengan leluasa, sehingga apa yang kita lakukan, diet ataupun mengatur pola makan, ujung-ujungnya mendapatkan pahala. Begitu, bukan sekadar ngurangin berat badan, bukan, niat ibadah. Karena maaf ngomong, kalau orang sudah kena penyakit ya asam urat akut, bisa nggak ruku dan sujud sholat? Nggak bisa Pak. Turun tangga aja minta ampun, ya enggak? Gitu loh. Cuman itu tuh yang bisa bantu. Iya, ya jadi kalau obat udahlah, secanggih apapun obat. Udah. Saya ada keluarga itu berobat sampai ke Malaysia, sama aja. Malaysia katanya di Pulau Penang keren apa? Cuman sebulan doang berasa enak gitu kan, karena mungkin motivasi dia, sugesti. Habis selesai sebulan begitu lagi. Iya. Wa qala Haris bin Kaldah tabibul Arab, begitu juga tabib Arab bernama Haris al-Kaldah. Beliau mengatakan al-himyah rasud dawa. Himyah itu apa? Diet. Bahasa kitanya diet. Diet itu adalah pangkal obat. Maksudnya mengatur pola makan.
Wal bitona ra'sudda, sedangkan kekenyangan itu penuh perutnya, isinya itu apa? Sumber penyakit. Ya. Iya kan? Alladzi qatalal bariyah wa ahlakas siba' fil bariyah, kata Dr. Haris juga nih, Tabib Haris Ibnu Kaldah, yang banyak membunuh manusia, yang membunuh hewan-hewan buas ya di bumi ini apa? Idkhalut ta'am ala ta'am qabla al-inhidam, kebanyakan makan apalagi tidak dikunyah. Kunyahnya sekedarnya, padahal penting banget itu mengunyah sampai halus baru ditelan. Kita kan kadang-kadang ketakutan habis makanannya. Oh, ntar diambil sama orang nih, udah makan akhirnya. Kan begitu, berebut. Iyalah, begitu. Mohon maafnya kalau prasmanan kan gitu, dilihat diinceng dulu. Wah, ini nih sate ini udah tinggal 5 tusuk nih. Kalau biasa malah ditelan aja begitu kan. Padahal nggak bagus makan itu, dikunyah dulu. Nabi, mohon maaf ya, kalau makan tuh luar biasa. Santai, relax. Dikunyah. Kita kan maaf ngomong kayak komodo makan makanan ditelan ya, mentah-mentah ya jangan. Khawatir juga gara-gara nelan bakso meninggal kan repot. Gak enak bener. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan bin fulan telah meninggal dunia ya karena apa? Keselak bakso. Kan gak enak bener beritanya itu. Kurang keren meninggalnya. Masa keselak bakso? Ya keren dikit lah karena serangan jantung. Mending penyakit orang kaya itu serangan jantung kan? Keselak bakso ya gitu kan. Ya idkhalut ta'am ala ta'am qabla al-inhidam. Jadi sudah lama ditemukan bahwasannya kalau makan yang sehat adalah dikunyah secara sempurna. Kalau makan nasi itu halus bener sampai kerasa manis-manisnya. Iya enggak? Sayur juga begitu. Nah, ya karena kita ini kayak tadi tuh keburu-buru takut kehabisan. Nah itu. Wa qala ghairu kalau qila li ahli kubur maka sababu ajalikum. Nih seandainya ahli kubur orang udah meninggal ditanya kenapa kalian meninggal, sebabnya meninggal kenapa, pasti menjawab qala qalu at-tuham, karena banyak makan. Bukan kan ya, ada juga yang orang meninggal karena bukan karena mati penyakit. Ya, mohon maaf ya, ketika orang itu badannya nggak stabil, kesehatan nggak stabil, bawa mobil lah baru berapa jam mungkin ya, tiba-tiba microslip, tau nggak microslip? Microslip tahu nggak? Tidur sekian detik, bukan menit loh, detik. Kalau menit mah, wah itu memang orang turu itu tidur beneran itu. Sekian detik tidur. Nah itu kecelakaan kan kata polisi apa? Yang banyak membuat kecelakaan itu microslip. Microslip sebabnya banyak, di atasnya banyak makan. Cobanya makan banyak, pasti udah pengen rebahan, nyari kasur kan gitu, lesehan kan gitu. Nah itu. Jadi kalau ditanya apa kenapa kalian gampang mati? Iya, karena kami banyak makan. Fa hadza ba'du manafi qalil kita, maka hendaknya aturlah makan, jangan berlebih. Wa tarkut tamallu min ta'am, jangan kalian isi terlalu berlebih ya. Wa amma manafi'u binisbah ilal qalbi, ternyata mengatur makan ini juga punya manfaat ke hati manusia. Hati ini ya. Wa solahu, jadi hati kita menjadi baik, menjadi sehat, atau sebaliknya itu gara-gara mengatur pola makan. Fa inna qilatal ghidha yujibu riqqatal qalbi, karena orang yang makannya teratur sedikit, dia hatinya itu lunak. Lunak hatinya, enggak keras, ngomong diatur. Enggak gampang-gampang ngomong tinggi, marah, oh enggak. Bentak-bentak orang, Jadi saya khawatir nih orang-orang yang marah-marah, sering bentak-bentak orang, cerewet, ngomel-ngomel, itu jangan-jangan cepat mati, malaikat udah puyeng, udah sebel ngedenger tiap hari kan gitu, udah cekek sekalian kan, nggak ketahuan mati dia. Iya, mohon maaf. Kan ada cerita tuh, ada seorang suami kesel banget sama bininya, yang cerewet bukan hanya perempuan, ini contoh, ya, laki-laki juga ada yang cerewet gitu kan. Iya kan, ada suami itu pusing tiap hari diomelin sama bini, begini salah, akhirnya keselan
istrinya dia dibuang ke sumur tua. Iya, di sumur tua itu rupanya ada jin yang udah ratusan tahun tinggal keluar jinnya itu. Kamu ini gara-gara kamu ini memasukkan orang yang cerewet ini, saya nggak betah di sumur kan. Udah beratus tahun saya tinggal, baru keluar ini nggak betah ada orang cerewet. Nah itu jin aja nggak betah ngedenger orang cerewet, apalagi malaikat kan gitu. Iya, maka salah satu caranya apa? Hati ini lunak. Insya Allah Pak, kalau hati lunak itu gampang Pak. Kita itu kadang-kadang mohon maaf ya, salah ngomong itu langsung berasa tek. Oh iya, tadi saya kayaknya ngomongnya nggak enak ya. Begitu, padahal nggak begitu ngomong. Waduh, tek. Kayaknya tadi jangan-jangan kita salah ngomong nih sama orang ini, sama istri ngomong salah nih. Orang yang tandanya hatinya lunak gampang minta maaf, paham nggak? Bukan pencitraan minta maafnya, minta maaf beneran. Saya mau nanya sama bapak-bapak, pernah nggak minta maaf sama istri? Saya bilang, Bu, maafin bapak ya. Selama ini bapak ini kurang ngasih duit, Bu ya. Ya memang banyak di tabungan. Pelit ya, bapak-bapak ini pelit banget kalau pengen makan enak tapi ngasihnya dikit kan gitu. Ya kasih yang gede. Minta maaf coba. Pernah nggak begitu? Ibu-ibu sama suami sambil sujud depan dirangkul suaminya, Pak, minta maaf ya Pak. Pernah nggak begitu? Jangan-jangan lebaran mah keliling ke teman-temannya, istrinya nggak diminta maaf ya? Begitu nggak kira-kira? Zolim bapak ini. Saya itu maaf ngomong kadang-kadang yang minta maaf saya duluan sebagai suami. Bu sini Bu maafin. Ya akhirnya dia ngomong iya Pak maafin juga saya. Kan enak sih. Salah satu ciri tanda hati kita ini lunak ya adalah gampang minta maaf. Tapi kalau orang yang nggak pernah bilang minta maaf itu sombongnya minta ampun. Seakan-akan nggak pernah salah. Orang yang meskipun nggak bersalah tapi dia minta maaf itu lebih baik dibandingkan tadi. Ya. Orang yang minta maaf deh. Ya, jadi salah satu cirinya itu kalau pengen tahu orang ini, termasuk pasangan ibu, ini nilai dari sekarang. Berapa kali minta maaf sama ibu? Suami juga nilai istri. Berapa kali istri itu minta maaf sama bapak? Pernah nggak ngomong ngasih makanan, Pak minta maaf ya kalau makanan ini kurang enak? Pernah? Ketawa si bapak. Ibu pernah bilang, pernah dengar suami, Bu terima kasih ya saya udah dimasakin, sayurnya enak banget loh Bu. Pernah gitu? Pada diam semua ini, berarti memang nggak bener semua nih kayaknya nih. Iya, cobalah kita udah bertahun-tahun sesumur sekasur masa nggak ada omongan begitu. Itu pertama. Yang kedua, waqwatul fahmi, memudahkan makan yang sedikit teratur. Itu ternyata menguatkan ini pemikiran kita, pikiran kita kuat. Nggak gampang pikun. Termasuk sholat, masa baru takbir lupa berapa rakaat, baru takbir. Yang disalahin setan, gara-gara setan nih. Yang ganggu bukan setan, emang sampean yang pikun dari makanan. Kan sekarang ada kabut, tau nggak kabut otak? Pernah denger nggak? Kata dokter, kalau orang yang nggak terkontrol kolesterolnya, gulanya, dan yang lain-lain itu mengalami kabut otak. Tau kabut otak? Ada ada gangguan. Seperti otak itu berkabut, gampang pikun, ya apa namanya demensia ya. Kalau tua sih oke lah. Lah ini anak baru 50 tahun udah demensia gitu. Kita khawatir juga ya kalau pimpinan kita itu demensia, repot juga ngomong kemarin A besok B, kan repot itu kita. Lah iya. Enggak, saya nggak ngomong siapa-siapa, pokoknya siapa aja dari tingkat RT sampai ke atas, mana yang di atas gitu. Iya kan. Jadi apa? Makanan yang sedikit teratur menguatkan paham, ya. Wa inkisarun nafs. Nah ini dia. Bukan hanya, dan juga bisa memperbaiki kejiwaan, nafs. Mentalnya lebih bagus, stabil. Ternyata di Jepang sekarang terjadi krisis mental, orang gampang putus asa. Kalau dari si duit nggak kalah banyak dibandingkan kita jauh. Tapi ternyata di sana banyak ya anak muda-mudinya bunuh diri, hidup apa gentayangan, maksudnya apa? Kayak orang nggak punya rumah. Di Jepang nggak mau kawin, rumah tangga, kenapa? Rumah tangga banyak masalah,
kalau yang sekarang jomblo coba ke Jepang, banyak itu gadis-gadis yang belum kawin. Lu ya kan lagi marak orang Indo nih, banyak yang nikah dengan perempuan Jepang, bener nggak? Coba buka di YouTube. Iya, karena mereka krisis. Pak, krisisnya apa? Mereka nggak kuat mental, rumah tangga dianggap sebagai masa repot nih. Dan sekarang kita sudah ada begitu Pak, nggak punya anak, nggak pengen punya anak, namanya child free. Ini ditulis sama mahasiswa saya jadi skripsi dan tesis. Ada sekelompok orang sekarang ingin tidak nikah. Kenapa? Ingin nggak punya anak. Anak dianggap sumber petaka, sumber masalah. Oh repot kalau kayak gitu Pak. Dan itu terjadi di Jepang, negara yang sudah dianggap mapan secara materi, tapi mentalnya krisis. Bisa kejadian nggak sama kita ini kalau begitu? Bisa, kenapa enggak? Jadi mengatur pola makan itu ternyata membuat mental stabil. Wa du'fal hawa wal ghadab, termasuk meredam amarah, enggak gampang marah. Iya kan? Dan hawa nafsu terkendali, enggak lapar mata. Coba bulan puasa kemarin, ya, 3 jam mau maghrib udah keliling dia ke bazar-bazar. Udah survei. Ini kayaknya kolak nih hari pertama. Hari pertama bukannya pertama kolak, kedua cendol, ketiga banyak pun udah di list itu. Yang dipikirin kuliner, bukan udah hatam Quran belum, berapa juz hari ini. Ya gimana mau sehat gitu loh. Umur kita 50 ke atas udah nggak usah mikir masalah makan enak, tapi yang dipikir makan sehat Bapak Ibu. Wa kasratul ghidha yujibu dzalika, dan sebaliknya banyak makan yang tidak terkontrol, ya. Nah ini akan melemahkan pikiran, melemahkan mental, ya, termasuk melemahkan hati jadi keras, ya. Itu ya saya kira ini kalau dijelaskan banyak sekali, tapi intinya itu, ya, Nabi menyampaikan